Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Investasi dalam Persediaan Barang. Sebelumnya, saya Melia Sandika Rahmawati selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Ubaidah Nur Halimah, NIM 2020-11-147. 2. Melia Sandika Rahmawati, NIM 2020-11-149. 3. Arita Ainur Zarah, NIM 2020-11-156. 4. Muhammad Naufal Hafid, NIM 2020-11-160. Yang terakhir, Anon Haru Prastowo, NIM 2020-11-162. Selanjutnya, penyampaian materi akan dibacakan oleh anggota kelompok. Investasi dalam persediaan barang. Inventory atau persediaan barang merupakan model kerja aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelajaran aktif, seperti investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan gudang, memperbesar kemungkinan kerugian dan karena kerusakan, turunnya kualitas keuangan, sehingga semuanya ini akan memperkecil keuntungan perusahaan. 3 golongan inventory utama. 1. Persediaan barang mentah. Persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun setelah dikurangi dengan return atau allowance. Kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir tahun. Yang kedua, good in process atau work in process turnover. Persediaan work in process pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw materials use, direct labor dan manufacture overhead. Kemudian dikurangi dengan persediaan work in process akhir tahun. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good turnover. Persediaan finished good pada permulaan tahun ditambah dengan cost of good manufacture, kemudian dikurangi dengan persediaan finished good pada akhir tahun. Persediaan barang mentah dan barang jadi. Persediaan bahan mentah yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain 1. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi perusahaan terhadap gangguan akan dapat menghambat atau mengganggu proses produksi. 2. Volume produksi yang direncanakan, di mana sangat tergantung kepada volume sales yang direncanakan. 3. Besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. 4. Estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu yang akan datang. 5. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. 6. Harga pembelian bahan mentah. 7. Biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. 8. Tingkat kecepatan material menjadikan rusak atau turun kualitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi safety lock. Yang pertama, resiko kehabisan persediaan. Yang A, kebiasaan leverlansir menyerahkan barangnya kepada kita, apakah mereka bisa menyerahkan barangnya sesuai dengan skedul yang kita tentukan. B, besar kecilnya jumlah bahan mentah yang dibeli setiap saat. C, dapat diduga atau tidaknya dengan tepat kebutuhan bahan mentah untuk produksi. Yang kedua, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dalam biaya ekstra yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari kehabisan persediaan di lain pihak. Yang A, sifat penyesuaian schedule produksi dengan pesanan ekstra. B,
Sifat persaingan industri. C. Hubungan antara biaya penyimpanan gudang dengan biaya karena kehabisan persediaan. Faktor investasi persediaan. 1. Tingkat penjualan semakin tinggi omset penjualan, maka investasi terhadap persediaan semakin besar. 2. Sifat teknis dan produksi berdasarkan pesanan, produksi secara massal. 3. Waktu produksi semakin lama proses produksi, maka jumlah barang dalam proses akan semakin tinggi. 4. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama ke persediaan tinggi, barang tidak tahan lama ke persediaan rendah, barang musiman ke persediaan tinggi dan pada musimnya. Yang kelima, waktu pembelian dan pengiriman. Dengan schedule aliran kas dengan schedule penerimaan bahan baku mentah dan pengiriman bahan jadi. Apabila pembelian bahan mentah dilakukan dengan tunai, maka saat masuknya bahan mentah secara fisik ke dalam perusahaan adalah bersamaan dengan saat aliran kas keluar. Demikian pula apabila penjualan barang jadi dilakukan dengan tunai, maka saat keluarnya barang jadi dari gudang adalah bersamaan dengan saat aliran kas masuk. Tetapi apabila pembelian bahan mentah maupun penjualan barang jadi dilakukan dengan kredit, maka saat masuk ke atau keluarnya barang secara fisik tidaklah bersamaan dengan saat aliran kas keluar atau aliran kas masuk. Dalam hubungan ini, financial officer lebih berkepentingan pada saat terjadinya aliran uang keluar atau aliran uang masuk daripada saat masuk atau keluarnya barang secara fisik. Dalam pembelian secara kredit, saat aliran kas keluarnya atau cash outflow adalah lebih kemudian daripada saat barang secara fisik. Estimasi aliran kas keluar yang terjadi karena pembelian bahan mentah secara kredit dapat disusun dalam schedule pembayaran utang atau schedule of future payments. Biaya inventory. Biaya inventory merupakan biaya variabel dan sebagian yang lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Untuk tujuan perencanaan penentuan besarnya inventory yang akan dipertahankan oleh perusahaan, maka kita hanya memperhatikan variabel saja dari biaya-biaya inventory tersebut. Economical order quantity. Economical order quantity merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau bisa dikatakan jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal, hanya memperhatikan biaya variabel dari persediaan tersebut. Biaya variabel dari inventory dan digolongkan dalam sebagai berikut. 1. Biaya yang berubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang terdiri dari A. Biaya selama persiapan, B. Biaya pengiriman pesanan, C. Biaya penerimaan barang yang dipesan, D. Biaya processing pembayaran. 2. Biaya yang berubah sesuai dengan besarnya yang terdiri dari A. Biaya penggunaan atau sewa gudang, B. Biaya pemeliharaan material atau allowance untuk kemungkinan rusak, C. Biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli, D. Biaya asuransi, E. Biaya obsolescence, F. Biaya modal, G. Pajak dari persediaan yang ada dalam gudang. Reorder point ialah untuk melengkapi uraian mengenai safety stock dan economical order quantity. Perlu diuraikan mengenai reorder point saat dimana diadakan pesanan lagi, sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu tepat pada waktu dimana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dengan demikian, diharapkan kedatangan material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Faktor penetapan reorder point ialah: pertama, penggunaan material selama tenggang waktu menempatkan barang. Kedua, besarnya safety stock. Manfaat investasi pada persediaan. Pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan dengan sebagai persediaan. Kedua,
menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk perusahaan menghindari tersebut, perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Ketiga, manfaat permasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan calon akan terkesan dengan kelengkapan dagangan yang kita tawarkan. Reputasi perusahaan bisa meningkat. Di samping itu juga, perusahaan selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan pada saat dibutuhkan. Maka kepuasan pelanggan semakin baik dan perusahaan semakin meningkat dan untung. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.